Oke, selamat datang di kelas Adi, kelasnya anak-anak Bismen. Kali ini kita mau bahas tentang administrasi BLUD, apa saja yang dibutuhkan dalam BLUD. Nah, secara garis besar, administrasi di BLUD itu sebenarnya dibagi jadi dua komponen. Yang pertama, itu anggaran. Yang kedua, laporan keuangan. Nah, di anggaran, itu dibuat sebelum atau awal tahun anggaran. Sedangkan laporan keuangan itu sesudah atau setelah beroperasi. Jadi kalau BLUD belum beroperasi, ya itu jelas yang paling dibutuhkan adalah bagian anggaran dulu. Ya, kalau sudah beroperasi baru laporan keuangan. Nah, dua komponen ini itu garis besarnya, garis besar administrasi BLUD dibagi jadi dua komponen ini. Nah, sekarang kita coba masuk lebih spesifik lagi. Coba kita fokus ke bagian anggaran. Nah, anggaran kalau di BLUD itu dia punya dua berkas. Yang pertama, tarif layanan. Yang kedua, RBA atau rencana bisnis anggaran. Nah, untuk tarif layanan sendiri itu isinya tentang produk lah. Produk kamu apa aja, dibuat sespesifik mungkin kalau bisa mencakup semua hal tentang layanan yang Anda miliki. Misal ini BLUD SMK, ya bikin produknya apa saja, layanan SMK-nya mulai dari unit produksinya apa saja, terus sewa yang bisa disewakan apa saja. Nah, itu dibuat sespesifik mungkin. Sedangkan RBA atau rencana bisnis anggaran itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, target pendapatan, ya pendapatannya kemungkinan berapa nih dalam 1 tahun. Terus kebutuhan belanja, terus untuk dapat target itu belanjanya nanti butuh apa aja. Terus belanja menurut sumbernya, terus sumbernya dari mana. Setelah itu rincian belanjanya, apa aja yang dibelanjakan. Nah, kita coba bahas lebih spesifik tentang gimana caranya menyusun anggarannya. Untuk tarif layanan itu isinya tentang apa saja lah ya, apa saja yang pelayanan yang bisa disediakan di SMK, TVA-nya dan segala macamnya. Nah, ini cukup mudah, jadi tidak perlu kita bahas secara spesifik. Nanti coba kita bahas tentang RBA, rencana bisnis anggaran. Nah, kita coba bahas lebih spesifik tentang RBA. Nah, untuk membuat RBA kita butuh modal pengetahuan. Modalnya RBA itu sebenarnya berisi tentang pendapatan dan belanja. Nah, perlu diketahui yang namanya pendapatan di BLUD itu bukan keuntungan. Pendapatan itu semua hal yang kita dapat, gitu. Semua uang yang didapat di lembaga tersebut, gitu, di badan tersebut. Nah, di BLUD belanja itu dibagi jadi pendapatan itu dibagi jadi banyak komponen, tapi untuk awal kita coba bahas tentang 4 komponen ini dulu. Pertama, pendapatan dari jasa layanan. Ini pasti dari unit produksi, TVA dan segala macamnya, atau sewa. Nah, bisa juga ada pendapatan dari APBD. APBD itu biasanya kalau SMK bisa jadi dana bos, bisa jadi Bosda atau Bosnas, itu pendapatan dari APBD. Kalau pendapatan hibah itu ya pemberian lah dari pihak lain gitu. Nah, ada pendapatan bunga, itu pendapatan dari perbankan lah. Misal kita simpan uang terus kita dapat bunganya, yaitu pendapatan bunga. Nah, sebenarnya masih ada pendapatan lain. Kita fokus ke sini dulu untuk penyusunan awal. Nah, yang kedua, belanja. Belanja itu semua hal yang kita keluarkan jelasnya. Nah, belanja itu secara garis besar dibagi jadi 2, ya belanja operasi sama belanja modal. Nah, sebenarnya masih banyak lagi belanja operasi itu, tapi kita coba fokus ke 4 komponen ini dulu untuk awal. Belanja operasi itu komponennya ada belanja barang jasa, ada belanja pegawai, ada perjalanan dinas, ada belanja bunga. Nah, ini belanja yang sifatnya digunakan untuk operasional. Sedangkan lanjutannya adalah belanja modal. Belanja modal tuh yang sifatnya jadi aset tetap, misal tanah, gedung, peralatan mesin, itu, dan sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita coba fokus ke sini dulu. Nah, ini kalau dalam penyusunan RBA, maka dari itu RBA itu isinya tentang satu pendapatan, targetnya.
kira-kira unit produksi A, B, C, D itu selama setahun berapa dapatnya gitu loh. Terus dari APBD targetnya berapa tuh. Nah, terus setelah itu kebutuhannya apa aja untuk dapat target itu, dipakai apa, belanjanya apa aja nanti. Nah, setelah itu kita bisa lihat belanja menurut sumbernya nih loh. Nah, sumbernya itu dari mana gitu untuk memenuhi kebutuhan belanja ini. Nah, setelah tahu kebutuhan belanjanya, rincian belanjanya berapa, apa aja sih yang dibelanjain gitu. Nah, untuk nyusun rincian belanja ini harus sesuai perpres ya, harus sesuai perpres, harus sesuai SSH, standar satuan harga. Nah, ini untuk RBA. Nanti kita coba praktekin lebih spesifik lagi. Nah, untuk laporan sendiri, laporan juga memiliki dua komponen nih, dua garis besar. Nah, yang pertama ada laporan bulanan, yang kedua ada laporan tahunan. Laporan bulanan isinya tuh BKU, buku kas umum, ada STS, surat tanda setoran, ada matriks gitu loh. Nah, kita bahas nanti lebih lanjut. BKU ya jelas cash flow lah. Surat tanda setoran tuh setiap unit tuh nyetornya berapa gitu pendapatannya. Matriks tuh pencapaian target. Misal targetnya unit produksi A itu 10 juta nih setahun, itu udah berapa persen ketercapaiannya bulan tersebut gitu. Nah, itu untuk laporan bulanannya. Sedangkan untuk laporan tahunannya itu ya cukup banyak. Yang pertama LRA, laporan realisasi anggaran, LPSAL, laporan saldo anggaran lebih, cash flow atau laporan arus kas, neraca. Kalau di perusahaan laporan perubahan modal ya, kalau di sini lah LPE nih, laporan perubahan ekuitas. Nah, yang terakhir CALK, itu catatan akhir laporan keuangan. Nah, ini menjelaskan semua ini secara spesifik CALK itu. Misal cash flow ini kasihnya kesini apa segini tuh, tinggal kenapa itu ditulis akhir, dijelaskan di CALK. Nah, itu untuk laporan keuangan juga punya dua komponen. Nah, secara garis besar berarti administrasi bulat itu terdiri dari pertama tarif layanan, yang kedua ada rencana bisnis anggaran, yang ketiga laporan bulanan, yang keempat laporan tahunan. Nah, ini administrasi yang ada di BLUD. Nah, tarif layanan itu dibuatnya kapan? Itu ketika awal berdiri, hanya pertama kali itu. Dan jika diperlukan, misal ada revisi tarif, ada produk baru, nah atau penggantian harga, nah itu tarif layanan dibuat ketika itu. Nah, terus kalau RBA, rencana bisnis anggaran, itu dibuat setiap awal tahun anggaran. Jadi yang mau targetnya berapa, yang mau dibeli apa saja, belanjanya spesifiknya apa. Nah, kalau laporan bulanan jelas itu setiap bulan setelah beroperasi. Kalau laporan tahunan itu setiap 1 tahun setelah beroperasi. Nah, ini modal awal pengetahuan kita sebelum kita nyusun semua administrasi yang ada di BLUD. Nah, untuk selanjutnya kita coba satu-satu, mulai dari gimana cara nyusun RBA. Kalau ini nanti untuk tarif layanan, nanti komen aja ya. Kalau memang perlu kita bahas gimana cara bikinnya, komen aja buat tarif layanan gitu aja. Nah, kalau ini RBA gimana nanti cara susunnya, terus laporan bulanan ini gimana susunnya, terus laporan tahunan ini gimana susunnya, nanti kita bikin per part. Untuk ini, untuk part yang ini kita langsung lanjut aja gimana caranya bikin RBA ya. Oke, kita langsung coba bikin RBA-nya ya, rencana bisnis anggaran. Itu sebenarnya ada bab 1, bab 2, bab 3. Itu isinya ya setiap sekolah beda latar belakangnya, pembahasannya juga beda. Nah, kita fokus ke bab 4, ke inti anggarannya. Nah, untuk tabelnya ini saya sediakan ada 1, 2, 3, 4 tabel ya. Tabel pertama itu berisi tentang pendapatan ya, target pendapatan yang tadi saya jelaskan, pendapatannya apa saja, dari jasa layanan, dari hibah kerjasama, nah, terus dari APBD gitu. Nah, itu apa saja. Nah, yang kedua itu isinya tentang perbandingan ya, atau ringkasan pendapatan sama belanja gitu loh. Nah, ya pendapatannya berapa, belanjanya berapa, itu belanja operasi sama belanja modal. Terus untuk di tabel yang ketiga
isinya tuh tentang anggaran belanja, tapi berdasarkan sumbernya, itu berdasarkan BLUD atau APBD. Nah, untuk yang keempat ini rincian anggaran belanja ya. Jadi misal tadi untuk layanan A itu belanjanya apa saja, nanti layanan B itu belanjanya apa saja, dan segala. Nah, kita coba isi tabelnya mulai dari tabel 1 dulu ya. Itu RBA di pendapatan. Jasa layanan, katakanlah layanan pertama ada layanan perbankan lah ya, perbankan. Nah, di perbankan kemungkinan pendapatan di perbankan, uang yang masuk di perbankan itu terus yang kedua di perikanan, katakanlah 40 juta. Nah, terus apa ya, pertanian katakanlah 60 juta. 6 juta. Nah, di total pendapatan 110 juta. Nah, untuk hibah kita nggak ada dapat kerjasama juga. Itu biasanya pertama kali BLUD berdiri seperti itu. Nah, untuk pendapatan dari APBD ya, itu yang pertama pendapatan pegawai ini ya. Pendapatan pegawai itu kan PNS, terus P3K itu kan dibayar dari APBD. Nah, di situ dituangkan di sini PNS, P3K termasuk sertifikasi dan tunjangannya. Misal katakanlah di total semua antara gaji, PNS, P3K, sertifikasi dan gaji 13, 14. Misal ya, kita gabungin semuanya jadi satu, katakanlah 2 miliar gitu loh. Nah, terus untuk belanja barang jasa itu biasanya Bosnas sama Bosda, katakanlah Bosnas sama Bosda katakanlah dapat 1 miliar digabungin gitu kan. Nah, jadi APBD dapat 3 miliar, ini dapat 110 juta. Nah, jadi totalnya 3 miliar 110 juta gitu loh. Jadi total pendapatan. Untuk tabel 1 selesai sampai di sini. Nah, jadi ini cukup mudah gitu loh. Nah, setelah itu kita coba masuk ke tabel 2 gitu loh. Nah, tabel 2 ini otomatis terisi ya, kita udah pakai hyperlink. Oh ya, kita kasih dulu footnote atau catatan ya di sini. Belanja pegawai, kita kasih komen. Ini isinya kita kasih gaji PNS, ya ASN aja lah, PNS P3K ya. Setelah itu sertifikasi dan tunjangan. Oke, udah. Nah, jadi muncul ini, kita kasih komen, isinya Bosnas dan Bosda. Oke, udah. Nah, jadi kalau misal kita butuh, oh ya, itu asal dari mana udah kelihatan. Nah, langsung masuk ke tabel 2. Tabel 2 kita udah ngelink ya ke tabel 1. Untuk jasa layanan kita dapat 110 juta. Untuk APBD kita dapatnya 3 miliar kan. Berarti total pendapatan 3 miliar 110 juta. Nah, untuk belanja pegawai itu kan 2 miliar. Tadi yang ini ya, ngelinknya ke sini ya. Sedangkan untuk belanja barang jasa itu 1 miliar 110 juta. Karena apa? Semua pendapatan dari jasa layanan itu masuk ke belanja barang jasa. Jadi
3 miliar 110 juta. Nah, otomatis sudah terisi. Untuk surplus defisit itu pertama kali mulai pasti nol, karena apa? Pendapatan 3 miliar 110 dikurang belanjanya juga 3 miliar 110 gitu. Ini surplus defisitnya nol. Ini di sini udah benar kalau masih pertama kali mulai ya. Nah, terus kita breakdown lagi, kita pecah lagi, masuk ke tabel 3. Ini kan ngomongin anggaran berdasarkan sumber pendapatannya. Nah, sekarang berdasarkan sumber pendapatannya kita ngomongin belanja, tapi sumbernya dari mana gitu loh ya. Nah, pertama kita tulis belanja pegawai. Kalau di sini kan belanja pegawainya ini ya 2 miliar ya, itu kan dari APBD ya. Kita coba di sini. Kita tembakin dulu belanja pegawai 2 miliar. Sama dengan ke tabel 1 aja. Belanja pegawai 2 miliar. Oke. Nah, setelah itu kita tulis masukin belanja barang jasa yang dari BLUD. Kita sama dengan masukin tabel 1, taruh di pendapatan jasa layanan. Ini kan semuanya nanti masuk belanja barang jasa ya, gitu loh. Belanja barang jasa. Oke, sebenarnya harus di breakdown lagi di jasa ataupun di pemeliharaan, tapi di sini juga nggak apa-apa, jadiin satu aja. Jadi 110 juta dari Blood sama dari APBD-nya 2 miliar. Nah, terus kita kan masih ada, pokoknya di sini ini harus jumlahnya sama dengan ini, 3 miliar 110 juta harus sama gitu loh, karena di sini kan kita udah tahu nih total belanjanya berapa. Nah, kita juga harus total belanjanya sama dong, 3 miliar juga dong. Nah, di sini yang belum masuk kan berarti belanja barang jasa ya kan, 1 miliar ya kalau di tabel 1 ya. Nih, belanja barang jasa yang dibiayai sama APBD. Oke, kita masukin belanja barang jasa. Oke, masukin ke tabel 1. Oke. Nah, pun kalau misal ada belanja modal, ya nanti dimasukin aja, dipecah. Ini belanja modal, katakanlah 1 miliar. Bos itu biasanya Bosnas dan Bosda digunakan untuk barang jasa. Tapi biasanya ada juga untuk belanja modal gitu. Jadi taruh di sini. Nah, kita selesaikan dulu, nanti kita bikin rekonstruksi lagi yang untuk belanja modal tuh kayak gimana ya. Nah, kita udah masuk ke tabel 3. Nah, di sini udah sama ya, 3 miliar 110 juta. Nah, untuk tabel 4 itu udah kelihatan ya. Nah, di sini udah kelihatan. Oh, untuk yang pertama itu perbankan, yang kedua perikanan, yang ketiga pertanian. Jadi misal unitnya cuma 3 gitu loh. Nah, kita nanti bikin tabel 4-nya. Oke, udah sesuai ya. Jadi dari awal harus runtut 3 miliar 110 juta, di tabel 2 3 miliar 110 juta. 3 miliar 110 juta. Nah, untuk tabel 4 ini fokusnya ke BLUD aja gitu loh. Tadi yang berapa ini? 110 juta itu dipecahkan di sini, dirincikan di sini. Misal nih, untuk belanja barang jasa, belanja barang, untuk perbankan belanja barangnya misal pertama kita belanja buku tabungan ya, buku tabungan. Nah, nanti kita cari di SSH gitu loh, volumenya katakanlah pertama kita beli 200 biji ya, 200 satuannya BCS, harganya katakanlah satu buku itu 5.000 tabungan ya. Oke, jadi belanjanya 1 juta. Yang kedua stempel bank, stempel 1 BCS, katakanlah harganya 20.000. Nah, jadi 1.020.000. Terus apa lagi yang dibutuhkan untuk operasi ya, misal tinta biasanya ada bantalan udah sekalian ya. Kertas, katakanlah kertas ini untuk operasionalnya bank ya. Kertas katakanlah kita ambil 5 rem, 5 rem ini harganya 50.000 katakanlah. Nah, untuk standar satuan harga ini harus sesuai SSH gitu loh. Nah, ini saya kasih catatan ya.
harus sesuai SSH terbaru. Nah, biasanya SSH itu terbaru tuh nambah tarif lah ya. Jadi enggak, untuk nilai harga itu sudah termahal gitu loh. Jadi standar satuan harga tuh standar yang nggak bisa dilampaui dalam penganggaran. Nah, misal ini kebutuhannya bank cuma butuh 1.270.000 untuk mendirikan bank gitu loh. Terus katakanlah banner lah ya, banner berapa, 3 biji, 3 lembar katakanlah. Harga bannernya katakanlah 300.000 per lembar ya. Kita nanti cari aja. Oh, biasanya meteran ya mungkin ya banner ya. Kalau banner katakanlah kita butuh 3 lembar, satu lembarnya 20 meter katakanlah. Ini banner gede semua, 20 berarti 60 meter, 60 satu lembarnya biasanya 25.000. Oke, 1.500.000. Oke, kebutuhannya bank katakanlah itu saja. Nah, untuk yang lain tuh kita sesuaikan aja lah ya. Ini formnya kebanyakan. Nah, untuk perikanan katakanlah untuk beli benih itu biasanya kiloan lah ya. Katakanlah beli 10 kilo ya, 10 kilo. Terus harga benihnya itu saya nggak tahu ya, ini kita nembak aja, katakanlah 50. 1 kilo katakanlah 50.000 gitu. Nah, terus indukan gitu, indukan untuk 20 5 biji gitu, 5 ekor ya. Misal indukan 5 ekor, 5 ekor, satu ekornya katakanlah 200.000 karena indukan bagus gitu. Katakanlah, saya nggak tahu ya. Ini 1.500.000. Terus pakan itu katakanlah misal 300 kilo gitu, 500 lah yang genep lah ya, 500. Harganya 20.000 per kilo, masih 14 juta. Terus apa namanya, udah lah ya, kebutuhannya kayaknya itu aja. Nah, kita sesuaikan lagi. Kalau di pertanian katakanlah mau nanam apa ya, sawit lah ya, bibit perkebunan harusnya ya, bibit saya butuh katakanlah 500 batang. Nah, di sini katakanlah harga bibit sawitnya 100.000 yang bagus, misal 350 juta nih. Terus pupuk katakanlah sak ya, katakanlah berapa ya, 500 batang, umpamanya 50 sak ya. Satu saknya 200.000, 10 juta. Nah, terus apalagi kebutuhannya, pupuk, media tanam. Media tanam nggak butuh ya, apalagi ya kebutuhannya ya, NPK lah katakanlah, NPK butuhnya 100 sak. Nah, harganya saya nggak tahu ya, ini 100.000 katakanlah, di 84 juta. Nah, yaudah, sisanya kita hapus saja karena memang nggak perlu ya, nggak terlalu banyak ya. Nah, belanja barang selesai di sini. Hapus ini juga. Ada yang, oh ini nggak boleh hapus ini ya. Untuk bentuk apa namanya, kolomnya tuh
menyesuaikan aja lah ya, bentuknya seperti apa. Nah, ini biarin kosong dulu ya, karena daripada saya benerin rumusnya agak lama, mending langsung aja. Untuk belanja jasa saja, misal di sini kan yang boleh menerima itu cuman kuasa pengguna anggaran atau KPA ya. Sebenarnya ada PPK, ada PP3. Katakanlah kita tulis dulu 3 orang aja, bendahara penerimaan sama bendahara pengeluaran. Nah ini harus sesuai SSH juga. Ini katakanlah berapa bulan ya digaji. Ini kita sesuaikan aja. Kalau biasanya di awal saya tulis 6 aja, 6 bulan. Ini OH orang hari maksudnya. 6 bulan orang per OP, 6 orang per bulan. KPA itu kalau nggak salah 1.100.000 apa ya, 1.400.000 saya katakanlah segitulah ya, nanti dilihat sendiri di SSH seberapa. Kalau bendahara penerimaan pengeluaran itu 450 kalau nggak salah, nanti silahkan dilihat sendiri di SSH ya, disesuaikan. Ini jadi untuk totalnya itu 12 juta untuk operasional ya, ini masih 96 juta, ini masih kurang gitu. Nah, dikatakan kurang kenapa? Karena di sini kita belanjanya pendapatannya 110 juta, jadi belanjanya juga habis 110 juta ya di tabel 4. Nanti kalau misal kita nggak selesaikan di sini, akan muncul di LP sal ya, saldo anggaran lebih gitu loh. Nah, bagusnya di sini anggaran dimaksimalkan semuanya. Nah, kita naikkan aja di sini jadi 7 ya, 7 orang hari, 7. Jadi bayarnya cuma 7 bulan dari masih nih 8, coba 8. Oke. 100 masih ada 10 juta, kita masukin di karena buku tabungan, kita bikin 300 gitu lah. Masih kecil loh. Bibitnya katakanlah berapa ya, 550, masih 600. Oke, 110 juta kan lebih nih, 110 juta 770.000. Oke, kan masih lebih. Nah, untuk perbankan, untuk menyesuaikan ini kita pakai metode pulsa prabayar. Kalau saya menyebutnya metodenya seperti itu. Misal banner kan tadi 6, berarti tadi ada 1 lagi harusnya. Nah, rekeningnya jadi 5. Untuk sini kita tulis pulsa prabayar, pulsa prabayar. Nah, pulsa prabayar itu volumenya itu jadi kebalik. Kalau pulsa prabayar itu cuma Rp1 ya, rupiahnya cuma 1, tapi volumenya kita bisa digunakan untuk mengurangi kelebihan ini. Ini kan kelebihannya 770.000 nih, berarti kita kurangi 770.000. Nah, yang pertama kita kurangin dulu yang memang tetap harus dikurangin. Misal tadi benih bibitnya kan 600, katakanlah 550 lah ya. Nah, ini kan berarti masih kurang berapa ini, coba sama dengan 110 dikurangin ini 105. Oke, 4.230.000. Nah, kita tulis di sini 4.230.000. Oke. Rupiah ya, kalau
pulsa prabayar. Nah, ini belum masuk ya, karena memang kita perbaiki dulu rumusnya. Nah, ini sampai kita tambahin ke sini, enter. Nah, totalnya 110 juta belanjanya. Nah, ini kita sesuai semua. Di tabel 1 totalnya 3 miliar 110 juta. Di tabel 2 juga totalnya 3 miliar 110 juta, surplus defisit 0. Di tabel 3 miliar 110 juta. Di tabel 4 110 juta, karena di sini masuk di BLUD-nya ya. Nah, itu untuk pembuatan RPA. Jadi mudah ya, insya Allah bisa semua. Dan catatan pentingnya di sini kita sama-sama belajar, artinya ini yang pengalaman pribadi selama mengikuti pelatihan BLUD. Jadi jika ada salah ya mohon dimaklumi, dan silahkan komen kesalahannya di mana. Nanti insya Allah saya perbaiki semaksimal mungkin. Dan lebih bagusnya silahkan berkoordinasi dengan pihak yang memang mumpuni atau yang bertanggung jawab soal RPA. Itu biasanya BPKAD ya kalau di wilayah di Provinsi Lampung ya, di BPKAD Provinsi Lampung. Di beliau yang lebih mengetahui. Nah, di sini saya hanya membuat konten untuk membantu kawan-kawan memahami RPA supaya lebih mudah gitu loh. Oke, itu saja. Terima kasih.